nantinya. Nah, nanti kabar baiknya abahnya Pak Lukas jangan lupa ngundang kita tentunya. Kemudian kandidat doktor STT IKAT dan direktur akademik Sekolah Tinggi Teologi. Dan beliau ini selain hamba Tuhan, beliau juga bisnismen, marketplace di bidang usaha termasuk pertanian, pupuk, obat-obatan, kemudian ada kaitannya dengan kelapa sawit. Selain itu beliau ini juga pengacara, Bapak ya. Jadi punya beberapa jabatan yang diembannya. Saya nggak kebayang ini kalau cari beliau ini hari ini ada di mana, hari ini ada di mana ini. Namanya Pak Lukas hari ini saya nggak tahu ada di mana. Apakah masih di Medan atau di Bandung atau di tempat yang lain. Dan dia termasuk saya kenal baik beliau ini karena kita ada satu pergerakan di dalam Gereja Sahabat Kota dan Gerakan Sahabat Kota, dan sudah dinotariskan dan menjadi berkat bagi komunitas di Bapak. Dan tidak berlama-lama tentunya saya ingin memberi kesempatan untuk hambanya Bapak Pendeta Lukas Kacaribu, Pak, untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan dan sesuai dengan flyer kita untuk mempersiapkan hidroponik di tengah pandemi sebagai satu alternatif. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yosi. Shalom Pak pimpinan gereja City Blessing di seluruh Indonesia, ada di Jakarta, Bandung, dan Palu. Terhormat sekali ada Pak Ketua Umum juga di sini. Ada juga Pak Kong. Pak Kong saya bisa lihat selalu ada di TV, dan saya juga belajar dari teologianya beliau kalau ada pada sebelum pandemi sering saya melihat brosur-brosur dan saya ikutin, dan saya tahu pengajarannya sangat deep sekali. Saya diberkati. Terima kasih Pak Yosi, bisa dibantu Lukas 2 diberikan akses untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, saya semasa kuliah ada DNA-nya saya dari banyak orang City Blessing, karena saya tahu City Blessing adalah SDM orang-orangnya kalau bicara tentang misi dan penginjilan itu saya adopt dari banyak pengajaran, karena saya dulu kuliah di daerah Lenteng Agung Depok. Pernah jadi kondektur di sana, dan saya ikut di dalam beberapa kali. Mungkin ada di sini namanya Pak Steven Huta Barat. Pak Steven ini dulu juga ngejar-ngejar saya di Depok supaya masuk dalam tim penginjilan dan lain-lain. Tahun 96 yang tadi disampaikan Pak Yosi adalah pelayanan di dunia rohani ya Bapak Ibu. Tapi di sekuler dari tahun 94 saya memulai 2 tahun itu kondektur, 1 tahun jadi office boy, jadi staff, supervisor, asisten manajer, direktur, CEO, sampai 2020 kemarin saya pensiun. Pensiun dalam arti enggak terlalu memikirkan lagi income statement, sales, dan lain-lain semuanya. Jadi ini semua dari mimpi ya Bapak Ibu, semua dari mimpi. Saya jadi kondektur dan office boy bermimpi dulu itu menjadi bos. Pada saya di baptis Islam juga saya bermimpi supaya saya dipakai Tuhan di mana saja. Karena hari ini yang hidroponik juga itu dari mimpi. Karena saya 10 tahun yang lalu belajar tentang pertanian ketika Tuhan berbicara tentang transformasi. Dulu itu berbicara tentang transformasi, ada Trans TV, dulu Alma Longa, ada di mana-mana. Saya tanya sama Tuhan, saya ini sarjana komunikasi, masih kuliah pada saat itu. Saya bergerak di bidang apa? Tuhan kasih apa? Sementara saya bukan seorang insinyur, saya bukan orang eksakta, gitu. Apa yang harus saya bisa lakukan, gitu? Roh Kudus berbicara itu jelas. Yang bisa dilakukan ke depan adalah mentransformasi Indonesia ada 3. Di bidang pertanian, di bidang kesehatan, dan di bidang kelautan. Nah, di bidang pertanian ini 10 tahun yang lalu sudah berbicara jelas. Sehingga saya bukan orang
orang IPB Bapak Ibu, tapi saya diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar. Belajar dengan orang-orang, beberapa profesor dan lain-lain. Juga di bidang kesehatan. Saya pada saat itu sarjana sosial. Setelah saya menjadi setelah lulus baru saya ambil hukum. Tetapi saya diminta Tuhan untuk bergerak di bidang kesehatan. Nah, jadi hari-hari ini, apalagi masa pandemi ini, kalau dibilang bisnis saya bagus gitu, saya nggak bisa bilang lumayan gitu. Nanti dapatnya lumayan, bagus karena bidang kesehatannya itu bergerak gitu. Satu lagi adalah bidang kelautan, perikanan dan peternakan. Nah, ini tiga hal ini saya dapat dari Tuhan, sehingga saya bilang sama Tuhan, saya dapat cuma-cuma, saya pun akan suatu saat memberikan dengan cuma-cuma, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya bermimpi lagi. Pada saat masa pandemi ini, kalau saya mengajari orang-orang tentang bisnis properti, karena saya juga bisnis properti, ada beberapa properti yang saya pegang, ini dananya besar sekali. Terus saham, anak saya yang masih SMP kelas 3 saya memang ajarin saham lama gitu. Apakah saya ajarin juga mereka-mereka ini saham, tapi itu punya modal gede gitu. Apalagi sekarang ini adalah robot. Saya main robot, tapi langsung di Amerika saya main robot. Saya nggak mau yang di Indonesia, saya main. Tetapi robot itu harus pakai uang dingin. Uang dingin, saham juga seperti itu. Kalau bicara tentang uang dingin, sekarang susah sekali untuk mendapatkan uang dingin. Orang-orang kaya aja uang dinginnya diambil gitu. Semuanya uang panas saat ini gitu. Terus kalau saya bidang pertanian, saya tanya lagi ke Tuhan, ini kan punya modal. 1 hektar jagung manis itu bisa dapat memang 17-20 ton. Modal 25 juta bisa kembali dalam 90 hari itu bisa dapat 60 juta. 60 kurang 25 bisa 35. Petani bisa untung gitu. Tetapi kan itu pakai modal gitu. Saya tanya Tuhan, berikan lagi dong saya mimpi Tuhan dalam keadaan seperti ini. Apa yang saya bisa kasih ke orang gitu, ke jemaat gitu. Karena memang kebetulan jemaat yang kami gembalakan itu adalah kebanyakan adalah dari kaum marginal Bapak Ibu. Dari 99% itu adalah kaum marginal gitu. Nah, akhirnya mimpi itu saya belajar hidroponik ini setelah pandemi 2 bulan, saya belajar kembali, karena saya suka penelitian Bapak Ibu. Saya suka penelitian. Sebelumnya saya meneliti tentang bagaimana buat mie ayam yang enak. Saya berani beli resep puluhan juta. Bagaimana cara membuat mie geprek, ayam penyet, itu jadi sebuah restoran di Jakarta Bapak Ibu. Nah, sekarang itu kan modal mahal semua gitu. Akhirnya Tuhan bicara ini dengan modal orang 900.000 sampai dengan 1,5 juta ini bisa. Dalam 1 bulan panen. Dan saya biasa tidak mau mempending atau menunggu. Begitu dapat sesuatu dari Tuhan langsung saya coba Bapak Ibu. Nah, hidroponik ini memang metodenya berbeda dengan yang tadi video saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, itu video-video yang saya sampaikan itu adalah benar-benar yang saya uji, yang kami uji itu kira-kira begitu dapat visi pada saat itu 6 tahun yang lalu lewat, langsung kami kerjakan. Dan kami mendapatkan tanah di Kerawang, itu luas sekali. Beberapa tanah yang memang enggak subur, sekali lagi, saya adalah, walaupun saya sekuler, tetapi saya selalu bergerak dengan roh gitu. Kalau dibilang tanah itu nggak subur, di mana-manapun saya percaya. Kalau saya doakan, kalau saya injak tanah itu akan menjadi subur, Bapak Ibu. Nah, hidroponik ini teknologi yang kami dapat adalah bukan dengan tanah, tetapi menggunakan air dan nutrisi. Itu saja Bapak Ibu. Air dan nutrisi. Bapak Ibu mungkin pernah melihat dan juga banyak di internet. Saya juga banyak melihat di YouTube, banyak melihat di teman-teman. Begitu saya tanya, saya mau invest ini berapa? Ada yang bilang 10 juta, 20 juta, 30 juta.
Tapi saya pelajari lagi, teliti lagi Bapak Ibu. Saya minta hikmat, saya minta pewahyuan sama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang harus digunakan? Dan Tuhan bicara, air itu adalah firman, air kehidupan. Jadi kamu buat bisnis yang sekarang ini yang sangat diperlukan. Next, Dev. Karena ini waktunya cepat, ini ada 66 slide, tapi saya akan percepat Bapak Ibu. Saya biasa tepat waktu, Pak Yosi tahu, dan sebelum jam 9 ada waktu nanti kira-kira 10-15 menit kita tanya jawab. Dengan teknologi bercocok tanam lebih efektif, itu yang saya pelajari dua bulan setelah pandemi. Next, Dev. Terus, mengapa hidroponik? Karena memang mudah, gampang. Di apartemen, kalau Bapak Ibu tinggal di apartemen, bisa dibuat hidroponik. Begitu juga kalau punya lahan 2 meter kali 1 meter itu juga bisa. Kalau yang memang ada orang ingin cari uang, ada juga orang hanya sebagai hobi. Penggunaan air pasti lebih efisien daripada tanaman di tanah. Tidak membutuhkan media tanah. Hasil panen bisa didapat lebih banyak. Next. Proses memanen hasil yang lebih mudah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti Bapak Ibu kena tanah, kena misalnya daun-daunan yang lain. Next. Ini nanti bahan saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Panduan menggunakan dan perawatan instalasi. Ini malam ini kita masih teori Bapak Ibu. Teori ini Bapak Ibu bisa pelajari dengan presentasi saya ini. Kalau Bapak Ibu pelajari pasti juga bisa, gitu. Tetapi nanti praktiknya saya bilang sama Pak Yosi, kalau memang memberkati jemaat ke Palu pun akan datang. Yang penting nanti di Palu itu mereka influence, menularkan. Gitu, menularkan lagi sehingga orang bisa diberkati. Orang misi sangat cocok untuk belajar tentang hidroponik ini, karena dengan hidroponik ini orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan dan orang-orang juga bisa diberkati. Nah, ini panduannya Bapak Ibu, daftar alat-alat yang nanti harus disiapkan, hanya 10 aja. Saya yakin 50% alat yang tadi ada di rumah Bapak Ibu. Nah, cara melakukan persemaian ini juga nanti di praktiknya pada saat saya datang atau tim saya datang untuk ke gereja Bapak Ibu ataupun ke rumah Bapak Ibu atau ke tempat Bapak Ibu. Next. Sama terus cara melakukan penanaman, pindah tanam, ini juga akan kami ajari. Sangat detail dan saya yakin Bapak Ibu begitu ikut praktek 2 jam, 3 jam akan suka, dan orang yang hobi pasti akan suka. Karena beberapa orang yang sudah kami latih, mereka minta yang tadinya hanya 1 meter, mereka minta yang buat jadi 10 meter, 20 meter. Nah, ini meracik nutrisi, Bapak Ibu. Pada saat kami Pak Yosi membuat seminar ini, dari jaringan doa sekota, seorang dari Brebes ikut. Saya sampaikan, Pak, dia tanya, Pak, ini meracik nutrisi, ini kan yang ini bisa ngambil bisnisnya Bapak. Sekali lagi, meracik nutrisi ini tergantung kita sendiri bagaimana kita menjual. Gitu. Ini benar-benar saya sampaikan ke Pak Yosi dan semua teman-teman. Ayo, ini nutrisinya ada. Nutrisinya ada, bisa saya ajari. Kita ajarin sampai bisa. Dan bisa juga dijual. Jadi selain daripada mengerti tentang bagaimana cara berhidroponik, bisa meracik nutrisi. Dan orang yang Brebes, dia tanya bagaimana cara ngejualnya. Saya sampaikan, Bapak kan tahu media sosial, lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Facebook. Yang penting Bapak buat merek sendiri. Akhirnya sekarang dia buat merek sendiri. Dia packing rapi dan dia jual lewat, dia ini pendeta. Sebenarnya dia pendeta gitu, tapi pendeta di kampung. Akhirnya dia bisa jualan Bapak Ibu.
Ini A sampai Z kami ajarin cara membuat nutrisi. Kalau ada jemaat misalnya, kalau ada jemaat tidak punya kerjaan, ya minta aja kamu kalau daripada minta-minta uang ke gereja, ya kamu belajar ini gitu. Nanti pasti di gereja ada orang-orang sekuler yang paham bagaimana cara membuang hasil daripada panen hidroponik ini. Karena ada satu gereja di BSD, pada saat kami datang ke sana, oke, ya belajar tanamnya ada. Karena saya sampaikan, untuk bisnis ini harus kerjasama. Jadi ada yang menanam, ada yang melempar. Tetapi sama-sama dapat cuan, Bapak Ibu. Sama-sama dapat cuan. Nah, ini gembalanya, pendetanya, selain memang mendoakan mereka, mempertemukan. Saya gembala gitu. Saya gembala. Saya tahu kalau ekonomi jemaat saya meningkat, maka persembahan pun meningkat. Kalau ekonomi jemaat yang saya gembalakan naik, maka perpuluhan juga naik. Seperti itu. Waduh, ini Pak Lukas bawa konsep sekuler ke gereja. Tidak, memang seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara menggunakan ppm meter dan pH meter, ini juga kami akan ajari. Sangat mudah Bapak Ibu. Sangat mudah dan gampang sekali. Next, melakukan perawatan tanaman. Setelah Bapak Ibu membuat rangka dan juga sudah kita ajarin tanam nanti, ada cara untuk melakukan perawatan tanaman. Melakukan perawatan tanaman ini juga akan kami ajari benar-benar Bapak Ibu sampai Bapak Ibu sukses. Tidak akan kami tinggalkan, disebut pendampingan. Pendampingan ini saya dapat juga belajar dari pemuritan. Kita kalau memuridkan orang, hanya menyampaikan firman, pergi jadikan orang menjadi muridku tetapi tidak diajar dan tidak didampingi sampai dia bisa untuk mencari, juga memberi pertumbuhan, dan juga untuk memfungsikan. Sama dengan tanaman Bapak Ibu. Saya suka bicara dengan tanaman. Tadi pagi dan siang saya menanam kopi di daerah Brastagi. Setelah menanam kopi, ada pendeta. Pendeta sampaikan apa yang harus kami buat, Pak? Kami punya tanah, view-nya bagus. Kata pendeta, saya naik ke atas gunung. Di gunung itu sangat indah sekali. Saya bilang, saya pernah ke beberapa negara, saya bilang. Tapi saya ini kampung halaman saya kok saya nggak tahu. Daerah ini, view-nya ini bagus sekali gitu. Akhirnya Bapak Ibu, saya pendeta. Mereka minta pendapat. Nah, saya sampaikan, saya buat seperti ini. Next, melakukan perawatan tanaman. Next. Terus setelah melakukan perawatan, panen dan perlakuan pasca panen, kita ajarin. Next, terus. Cara meracik nutrisi untuk komersial dan maupun pribadi. Terus jualnya gimana Pak? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Jualnya bagaimana? Nggak bisa menjual. Nanti saya ada tim juga Bapak Ibu. Kalau mau, kita belajar tentang copywriting, dan marketing. Terus belajar bagaimana cara menjual di media sosial, digital marketing. Saya anak-anak youth dari mana saja, saya sampaikan, ayo kamu kelas 3 SMP, SMA, semuanya, kamu harus paham ini, mengerti ini, digital marketing. Jadi produknya sudah ada, gereja juga harus mendidik. Seperti kami mendidik. Supaya hasil dari produksi ini bisa dijual. Sebagus apapun produk kita, seperti tadi saya ada punya produk contoh namanya Toptan. Sebagus apapun, 1 hektar bisa 12 ton padi. Tetapi kalau tidak bisa ngejual, tidak akan bisa keluar dari gudang itu produk. Beberapa takaran untuk meracik nutrisi sendiri. Ini sebenarnya adalah rahasia saya Bapak Ibu. Next. Cara membuat pestisida nabati pun kita ajarin. Kan orang bilang tanamannya organik dong. Oke, kita siapkan. Kita ajarin kalau Bapak Ibu memang mau. Kebanyakan yang setelah pandemi ini orang banyak mau Bapak Ibu. Next. Cara pembuatan kami ajarin semua yang tadi untuk yang nabati. Next.
Terus, oke. Saya akan juga menyampaikan dokumentasi nanti, dokumentasi yang sudah kami kerjakan setelah pandemi. Setelah pandemi kita buat di mana-mana. Ada beberapa orang yang pesimis, setelah mereka melihat dari teman-temannya, mereka menjadi optimis. Ini demplot yang pertama saya buat. Ini di belakang rumah saya, Bapak Ibu, pada saat saya meneliti. Oke, hari pertama, hari ketiga, sampai dengan hari ke-16. Next. Ini hari ke-7. Hari ke-8, 13, dan 16. Ini saya zoom fotonya, Sawi Samhong. Next. Bapak Ibu, yang sangat saya happy pada saat saya berhasil itu adalah kompleks rumah saya di Cigadung, Bapak Ibu. Cigadung itu di daerah Dago atas. Itu 95% bukan dari kita, orang Kristen. Tetapi pada saat panen itu saya bagi semua. Saya berkatin semua, Bapak Ibu. Nah, tabel yang bisa kita tanam yang sudah saya coba, ini Bapak Ibu. Sawi Chelsea, Pak Choy, Samhong, selada, kangkung, bayam, cabai, tomat, buncis, padi juga udah saya coba, terong, kol, kubis, timun. Umur panennya juga sudah ada. Umur panennya ada, ppm-nya nanti saya ajarin, pH-nya berapa. pH untuk airnya, itu juga nanti saya ajarin. Next, Terus ini daftar harga pupuk jika meracik sendiri. Bisa dijual. Next. Daftar perlengkapannya, ini semua kemungkinan ada di rumah Bapak Ibu. Next. Ini juga kemungkinan ada. Next. Perlengkapannya hanya ini saja Bapak Ibu. Nanti paralon. Ini disebut kain flanel, netpot, kain flanel. Pada saat nanti praktik, saya akan ajarin. Ada pengukur pH. Terus daftar perlengkapan yang lain. Pupuknya, ini memang pupuk yang saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu. Terus benih nanti juga saya akan sampaikan. Benihnya beli di mana? Di setiap kota pasti ada. Nampan, oke? Next. Daftar perlengkapan. Ini yang saya buat di belakang rumah saya pada saat saya uji setahun yang lalu. Next. Ini dia Bapak Ibu. Ini saya buat bisa bertahan sampai 8 tahun. Ini memang kebetulan yang besar. Yang besar ini modalnya saya 5 juta. 5 juta pun kemahalan bagi masyarakat. Akhirnya saya teliti, saya dapatkan yang 1 juta sampai 900.000 sampai 1,5 juta. Next. Ini yang saya buat, desainnya. Ini analisis financial hidroponik skala rumah tangga. Ya, saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu bahan ini, saya kirimkan nanti ke Pak Yosi. Next. Ini juga biaya material skala rumah tangga. Next. Yang saya tadi sebutkan, yang saya buat sendiri. Next. Lanjut. Ini kami dengan Pak Yosi membuat ini. Disebut GSK Farm. Bisa aja City Blessing Farm. Atau ini gampang. Buat yang seperti plastik di mana-mana gampang. Tinggal di sablon. Next. Oke, memang semuanya yang kami lakukan ini dapat dengan cuma-cuma, kami berikan kepada masyarakat juga dengan cuma-cuma. Kalau saya mau ngambil sendiri untuk nutrisinya, saya bisa dapat uang lumayan kalau saya nggak bagi Bapak Ibu. Karena saya tahu jualan, saya juga marketing gitu. Next. Daftar lokasi pembuatan. Setelah pandemi, itu Bapak Ibu, kita bagikan apa yang kami dapat ini kepada masyarakat. Kami buat seminar seperti ini. Itu pertanyaannya, Pak Lukas, bagaimana kalau kami nggak punya uang?
Saya sampaikan bahwa benar Ibu tidak punya uang, caranya gampang. Kumpulkan 10 orang. Kumpulkan 10 orang, tentukan tempatnya di mana. Nanti kami akan latih benar-benar 10 orangnya bisa. Kami akan berikan gratis. Tetapi benar-benar Bapak Ibunya itu serius. Jangan nanti dibilang 10 yang datang cuma ada satu orang kayak gitu Bapak Ibu. Dia maunya buat di rumah dia, di belakang rumah dia. Yang diundangnya suami, istri, anak 2 sama pembantu 1, 5 orang. Ya, berarti sharing knowledge-nya tidak sampai ke orang lain, hanya satu keluarga. Dapat gratis lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada jemaat nih, jemaat di pedesaan atau mereka memang nggak punya uang gitu. Kita bisa berikan pelatihan dengan gratis bahan-bahan yang tadi semua, Bapak Ibu. Paralonnya, gergaji, semuanya. Pokoknya dia tinggal panen, Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah kami buat. Ini yang sudah kami buat setelah pandemi. Hampir semua. Next dulu, ke belakang lagi. Sebelum ini di beberapa tempat, beberapa gereja, Bapak Ibu. Di Pak Ruyandi juga, di Dolosnya juga ada. Dia minta siswa-siswa STT di sana yang orang-orang misinya diajarin seperti ini. Dan ini sudah dibuat. Next. Ini lagi. Ada 17 daftar antrian Bapak Ibu. 17 daftar antrian yang mereka siap untuk dipasang. Ini beberapa sudah kita pasang. Gitu. Tapi ini yang mereka mau pasang. Ada yang mandiri, ada yang mereka bayar sendiri. Kami sendiri, saya pribadi tidak mencari keuntungan dari sini, Bapak Ibu. Tidak mencari keuntungan. Gitu. Jadi benar-benar karena memang dapat cuma-cuma, ya kita berikan cuma-cuma. Bahkan kalau memang nggak punya uang, ya syaratnya seperti yang tadi. Dari Advent juga ada, dari Bala Keselamatan ada, gitu. Pantai Jompo ada. Terus, next. Ini yang tadi di rumah saya, Bapak Ibu. 4,5 meter. Ini semua terus, next. Next. Ini Pak Yakub di BSD. Next. Jadi ini Pak Yuserdi, ini di Bekasi, dia dari GKKD, akhirnya GKKD di Bekasi, di Jonggol, ada 6 gembala jadinya membuat seperti ini di rumah mereka. Kesaksian mereka adalah bahwa di sekitarnya mereka pada saat panen banyak orang yang datang dan mereka memberkati. Bahkan ada juga yang sudah menjadikan uang, Bapak Ibu. Next. Ini Pak Paul di GBI Bandung, next. Terus Pak Tony, ini terus lanjut lagi aja, cepat. Ini hanya contoh-contoh yang sudah kita pasang. Pak Franky di Bogor. Ibu Maria di Kerawang, bukan, KBP. Next. Ini Ibu Evi, Ibu Evi ini jadinya buat 3, Bapak Ibu, karena saya nggak tahu dia untuk apa, dia buat 3 tempat jadinya. Di mana ada rumahnya dia minta dibuatin. Gitu. Next. Ini Pak Adi nih yang tadi saya bilang dari Brebes, Bapak Ibu. Next. Di Bekasi ada Pak Tanjung, next. Pak Pendeta Roy, next. Ini Ibu Evi 2 yang tadi saya sampaikan. Karena yang harga yang 1,5 juta sudah berhasil, dia buat 2 yang lebih besar lagi dia buat di rumah dia. Next. Ini Ibu Sunyoto. Next, Ibu Tumanggor.
Ini mereka buat di samping rumah yang memang sangat lahannya itu sangat kecil gitu. Ada yang 2 meter kali 1 meter gitu, Bapak Ibu. Next. Ibu Heriani, next. Terus Ibu Emma. Oke, sebelum diklik. Ini tadi saya sampaikan semuanya dari mimpi, Bapak Ibu. Semua dari mimpi. Gitu. Saya suka bermimpi. Mimpi itu nggak bayar. Mimpi itu gratis, Bapak Ibu. Jadi mimpi menjadi gembala, mimpi pensiun di umur 45 dari office boy menjadi kondektur. Mimpinya banyak, Bapak Ibu. Mimpinya banyak. Yang tidak pernah naik pesawat, pada saat ada pesawat lewat, saya cuma panggil itu pesawat. Saya bermimpi supaya pesawat yang panggil saya. Satu kali saya terlambat untuk masuk pesawat, saya dipanggil-panggil pesawat. Pak Lukas, Pak Lukas. Sehingga dulu saya yang panggil pesawat, akhirnya pesawat yang panggil saya, Bapak Ibu. Mereka sudah siapkan kursi buat saya. Itu mimpi. Mimpinya saya. Untuk menginjak beberapa negara, beberapa benua, itu mimpi. Bapak Ibu, sama seperti yang tadi, saya punya mimpi ingin memberkatin orang dengan yang sangat murah. Bagaimana caranya? Karena saya, sekali lagi, gembala yang memang jemaatnya adalah dari kaum marginal. Sebuah mimpi, bagaimana pertama kali Mike Tyson dikalahkan. Klik. 90, Buster Douglas, seseorang yang bukan siapa-siapa, melawan Mike Tyson. Tidak ada yang percaya bahwa Buster Douglas bahkan bisa bertahan beberapa ronde. Tapi Douglas gigih. Douglas memiliki fokus yang luar biasa. Douglas hanya fokus pada impiannya. Dia bertahan ronde demi ronde, pukulan demi pukulan. Dia terima semua yang diberikan sang juara. Dia bertahan dan dia berjuang. Dia bertahan jauh melebihi ekspektasi kebanyakan orang hingga mencapai ronde ke-8, di mana Douglas jatuh. Seluruh dunia mengatakan habis. This is it. Ini adalah akhir untuk Douglas. Tidak ada yang bisa bangkit ketika sudah dipukul jatuh oleh Mike Tyson. Tapi no, bukan Buster Douglas. Pada saat wasit menghitung 6, 7, 8, Buster bangkit dan siap melawan Mike Tyson lagi. Seluruh dunia mengatakan, oke, sekarang Mike Tyson akan mengakhiri ini dalam sekejap. Mike akan menghajar dia habis-habisan. Douglas akan KO dalam hitungan detik. Tapi teng, Douglas diselamatkan oleh Bell dan masuk ke ronde berikutnya. Legenda dunia si leher besi Mike Tyson menyerang Douglas kanan, kiri, atas, bawah. Douglas berdiri di sana dan tidak menyerah, menerima semua pukulan-pukulan keras Mike Tyson dan melawan balik. Dan di ronde ke-10 menjadi orang pertama yang memukul Mike Tyson jatuh. Seluruh dunia takjub dan kaget. Legenda tinju Mike Tyson dipukul KO dan tidak bisa bangkit. Buster Douglas mencetak sejarah menjadi orang pertama yang mengalahkan Mike Tyson. Semua orang langsung bertanya, Douglas, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengalahkan Mike Tyson? Douglas cuma mengatakan sederhana sekali. 3 minggu sebelum pertandingan ini, ibu saya meninggal dunia. Dan sebelum ibu saya meninggal, ibu saya telah mengatakan kepada seluruh dunia bahwa anakku akan mengalahkan Mike Tyson. Saat pertandingan, setiap pukulan yang saya terima cuma mengingatkan saya kepada impian saya. Saya bisa menyerah dan kalah kapanpun karena pukulan Mike Tyson sangat keras. Tapi saya bertahan dan berjuang karena impian saya jauh lebih kuat daripada pukulan Mike Tyson. Hari ini Anda sedang terima pukulan kanan. Buster Douglas, seseorang 90. Oke, close saja deh. Mungkin ada yang masalah, nggak apa-apa. Yang pasti Bapak Ibu, dalam masa pandemi sekarang, saya masih tetap bermimpi. Apapun kata pakar, bahwa kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya pandemi. Tetapi mimpi saya
mimpi kita semua bahwa pandemi ini akan berakhir dan kita fokus dengan impiannya kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat di dalam pelayanan kita, di dalam kita menggembalakan, maka impian kita fokus, sukses sesuai dengan apa yang ada di belakang saya. Bersyukur, berbahagia senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan buat host.